meluncur ke TKP. Siap, 86. Kegiatan patroli yang kita laksanakan tidak hanya dilakukan di jalan raya saja, tapi juga di jalan bebas hambatan, yaitu di tol. Dan di tol ini arus lalu lintasnya juga cukup beragam dan masih banyak para pengendara yang melakukan pelanggaran walaupun sudah ditindak berkali-kali. Sore hari ini kami menemukan sebuah mobil pickup yang membawa barang dan kita nilai itu kelebihan muatan dan juga tidak dibungkus secara rapi. Dari mana Bapak? Ya, dari Jakarta Pak, mau ke sini. Nganter apa ini? Proyek Pak, di Stadion Pangrangas. Ini ada surat jalan. Nganter ya? Saya Pak. Enggak, ini kan Ya. panjangan ya. Masa kepanjangan Pak, biasanya nggak nih Pak. Biasa lewat mana? Biasa kan ngirim ke Bintaro, ngirim ke Cibubur sini. Hah? Ini kan ya, kami proyeknya ya. Tidak langsung diterima oleh pengendaranya karena dia berargumen mereka sudah sering membawa barang seperti itu sehingga mereka menilai tidak ada masalah. Tapi saya di jalan, ratusan kali Pak. Bukan sekali dua kali Pak. Nah, itu. Iya, ratusan kali. Serius, kalau Bapak nggak percaya silahkan di tol-tol itu banyak yang mau kayak gitu. Ini kan ada dimensi muatannya. Iya, Ya, benar. batas Nah. gini. Kalau sampai bebas Enggak. sepanjang apapun. Makanya saya ini nanya, saya pengen penjelasan. Ini sebenarnya apa? Soalnya di jalan, Pak. Saya bilang muatannya. Mau apa? Seperti ini, Pak, bahkan besi. Saya nggak bohong. Bapak silakan bilang, bahkan Besi sudah saya tilangin semua. Dalam pelanggaran pengendara ini kita menilai kelebihan muatan dalam hal panjangan dimensi barang yang dibawa. Pak Omarudin. Ini lagi nggak enak badan. Oh, sampai yang bawa. Lagi nggak enak badan, Pak. SIM sampai mana? SIM saya lagi ditahan di kantor, Pak. Boleh. Iya. Cuma SIM saya kan ditahan di kantor buat kemarin pencairan dana dari proyek. Nah, SIM saya taruh situ dulu. Paling nggak datangnya sekitar 2 hari 3 hari, Pak. Walaupun awalnya kita nilai ini kelebihan beban, tapi satu sisi yang kita dapati adalah supir ini tidak membawa SIM. Mas siapa? Gatot saya, Pak. Gatot? Iya. Mas Gatot yang bawa mobil kan tadi? Iya. Terus kenapa ngasih SIM-nya temennya? Maksud saya gini Pak, SIM saya kan ditahan di kantor bentar. Nah ini teman saya kan bisa bawa mobil juga sama, cuma lagi enak badan Pak. Nggak bisa. Oke, Mas nggak bisa di mobil tapi lagi sakit. Akhirnya digantikan Mas Gatot Iya. kan? Nah, tapi kan Mas Gatot bawa SIM. SIM saya ditahan di kantor Pak, di Proyek Senen. Kok bisa SIM sih kan? Nggak ada KTP apa? KTP ada KTP saya. Kenapa nggak KTP yang ditahan nih? Dia mintanya SIM Pak. Kita percaya kalau Mas SIM-nya ditahan buat proyek. Tapi dalam mengemudi, Iya, bagi benar, masuk jalan tol seperti ini, wajib bawa SIM. Gitu. Saya mah cuma kuli Pak, terserah aku takut saya. Ini nggak boleh jalan balik lagi nggak apa-apa. Kalau Pur ngomong ke perusahaannya, Pak, saya bawa pinjam lu SIM-nya. Namanya perusahaan Pak. Ini terakhir bisa-bisa kalau saya nggak Udah, berangkat terakhir. ada saya. nomor telepon perusahaannya nggak? Mana bosnya mana? Biar saya jelasin. Saya nggak berani Pak. Tentu kita harus bisa menilai bagaimana yang seharusnya. Harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada perusahaan. Mungkin bisa dipinjamkan terlebih dahulu. Gatot Riyadi, saya tilang dulu STNK-nya. Satu pelanggarannya muatan, yang kedua SIM. Disayang dulu tilangnya. Kemudian kita menemukan kembali pengendara yang kita nilai tidak seaturan, yaitu kendaraan di mana plat nomor belakangnya tidak semestinya sesuai standar. Yang Bapak, maaf ganggu perjalanannya. Bisa berhentiin dulu? Iya. Bawa SIM STNK-nya. Itu kok bisa putih? Sering kena air. Nah, iya. Sering bawa ikan, malam ini mobil bawa ikan Pak. Tentu kita ragukan alasan itu karena cat ini sudah didesain tahan terhadap cuaca. STNK. Ini maksudnya apa? Saya keselip di dompet. Bener Pak. Di luar dugaan, pengemudi ini menyelipkan selembar uang di dalam STNK yang saya minta. Bukan mau bayar. Apa tadi maksudnya? Ini udah uang selip di sini. Bener ya tuh. Bener ya, bukan bayar ya. Gimana tuh? Kalau bayar, panjang kita urusannya. Pengendaranya seperti ingin melancarkan perjalanannya sehingga tidak mau repot-repot, tidak mau berlama-lama sehingga berpikirnya dengan mudah memberi uang saja. Tentu itu tidak dibenarkan. Tolong dicek, kan nggak kelihatan juga platnya dia jauh. Terus tadi jangan sampai kayak gitulah mainan, ngapain sih? Kita cek sosialnya juga lengkap, hanya saja plat nomor dan perilaku pengendara ini tidak kita benarkan. Kemudian kita menemukan pelanggaran yang cukup banyak yang dilakukan pengendara. Siang Bapak, maaf ganggu perjalanannya. Bisa matiin dulu mobilnya? Udah. Turun bentar Pak ya? Dari mana Bapak? Dari Tangerang. Tangerang.
Kenapa kita berhentiin Bapak? Tahu nggak? Nggak tahu. Plat nomor ya Pak? Itu plat nomornya standar nggak? Ada yang ininya ada Pak. Mana coba lihat. Kenapa nggak dipasang? Malah demen pakai pelat yang tidak standar gitu loh. Ya. Emang jelek apa Pak? Enggak, justru bagusan ini. Terus kenapa nggak dipasang? Banyak pengendara yang menilai apabila plat nomornya cukup unik sehingga dapat terbaca dengan kasat mata. Tapi itu merupakan suatu kesalahan karena bisa dampak pada pelanggaran lalu lintas. Salah, Pak. Yang penting tahu kesalahannya. Buat kejaran Bapak ya kita tilang dulu. Pak, Mana nggak jangan. Kedepannya biar tahu bahwa itu salah. apa? Ini Mana? juga nanti kita pasang. Ini kan masa plat. Ya. Mau nggak pasang sekarang? Kalau nggak mau, tilang. Ayo. Harus dibuka dari ini Pak. Ya? Ditempel aja Pak. Nggak boleh, harus dipasang. Nanti jatuh di jalan gimana? Saya ada depan ke Pak. Kok Nanti sampai rumah dilakukan? beneran Pak. Nggak, saya nggak yakin Anda akan pasang. Nggak jamin saya. Saya pernah lihat Bapak di TV deh. Ah, lihat di mana? Udah. Sekarang saya kasih solusinya, mau pasang atau tilang? Ya karena kita lihat dia juga membawa plat nomornya lengkap depan dan belakang, sehingga kita hanya meminta dia untuk segera memasang plat nomornya. Walaupun awalnya dia cukup keberatan. Ya, kalau bisa sampai lepas, langsung pasang nih, dibolongin dulu nih. Dah ya. Saya menilai ini suatu hal yang unik karena pengendara ini yang awalnya melakukan kesalahan segera memasang plat nomornya, namun setelah selesai dia justru minta foto. Ya ini kita hargai bahwa pengendara ini tidak marah, justru ingin lebih dekat dengan polisi.